Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Pada kisah misteri kali ini adalah pengalaman satu keluarga yang mengalami kejadian aneh saat melakukan perjalanan pulang ke Mojokerto. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk kita simak saja langsung sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Kejadian Aneh Saat Pulang ke Mojokerto. Cerita ini datang dari salah satu temanku yang berkuliah di Malang. Cerita ini seru karena ini adalah sebuah kisah yang ia alami bersama keluarganya. Sebut saja namaku Wildan. Sebelumnya aku sampaikan terima kasih kepada warga sekitar yang telah berkenan mendengarkan ceritaku ini. Yuk, langsung kita masuk ke cerita. Malam menyelimuti puncak Malang, tapi jalanan puncak Malang tak kunjung sepi. Masih ada saja pedagang yang menjajakan barang dagangannya di pinggir jalan. Beberapa warung makan juga masih terlihat melayani pelanggan. Pukul 10 malam, mobil yang aku naiki masih melaju menelusuri jalan puncak menuju arah Batu. Gerimis mengerami dinginnya puncak, membuat udara sepertinya bertambah dingin. Sepertinya begitu. Entahlah. Toh aku berada di dalam mobil sehingga tidak merasakan dinginnya udara luar. Wiper sesekali terlihat mondar-mandir di kaca depan, mencoba membersihkan kaca dari air gerimis yang membasahi kaca. Di mobil ini hanya ada aku, kakak perempuanku, Emes dan juga Ebes. Di kursi depan Ebes menyetir mobil sambil asik mengobrol dengan Emes. Aku nggak tahu mereka berbicara tentang apa. Sedari tadi earphone terpasang di kedua kupingku. Aku masih asik mendengarkan lagu-lagu sambil login di sosial media. Sampai pada akhirnya aku merasa ingin pipis. Sial. Sepertinya tadi aku kebanyakan minum nih. Aku langsung menaruh ponselku, melepaskan earphone dari kedua kupingku, dan langsung meminta Ebesku untuk melipirkan mobil di warung terdekat. Tak lama mobil pun melipir di pelataran sebuah warung makan, diikuti sebuah mobil yang juga ikut melipir di belakang mobilku. Ya, itu adalah mobil saudaraku. Di dalam mobil tersebut ada Pak D, Bude dan dua sepupuku. Kami memang sedang menuju arah yang sama, Batu. "Ada apa kok berhenti di sini?" tanya sepupuku. Dia cewek. "Ini loh si Wildan mau pipis katanya," jelas kakakku. "Aduh, aku udah gak tahan nih." Tanpa menanggapi mereka, aku langsung bergegas menyeberang jalan dan mencari toilet. Will, tunggu." "Lah, ini sepupuku, kenapa ngikutin aku?" "Kamu ngapain ngikutin aku?" "Mumpung berhenti, aku juga mau ikut ke toilet, mau pipis," jelas sepupuku. Kami berdua pun mencari toilet. Alhamdulillahnya, aku langsung melihat plang bertuliskan toilet. Pucuk cinta ulam pun tiba. Aku dan sepupuku bergegas menuju toilet tersebut. Toilet ini berada di belakang rumah warung. Aku berjalan cepat melewati penjaga toilet yang sedang duduk. Bilik toiletnya berada di bagian belakang. Ada beberapa pintu bilik. Bilik yang lainnya tertutup. Hanya ada satu bilik yang pintunya terbuka. Ya, toiletnya penuh, Will. Cuma satu yang kosong. "Ya udah, gantian aja. Aku duluan ya. Udah di ujung nih," ucapku sambil ngeloyor masuk dan menutup pintu bilik toilet. Aku benar-benar lega rasanya. Seperti dunia cerah kembali. Kebelet pipis emang gak enak, ha? "Udah, Will. Sekarang gantian aku. Kamu nunggu di depan pintu ya. Jangan kemana-mana," pinta sepupuku dengan raut wajah sedikit ketakutan. Iya, tenang aja," jawabku santai. Aku heran sama sepupuku, mukanya kayak ketakutan gitu, ha? Cewek itu kalau di kamar mandi emang lama ya. Entah ritual apa yang mereka lakukan di kamar mandi. Padahal bilangnya cuma pipis doang, tapi lama. Iseng, aku mulai menjelajah penglihatan dan perhatianku ke sekitar. Sepi banget malah. Kayak gak ada tanda kehidupan. Seketika aku merasa aneh. Semua bilik di sini penuh. Bisa dilihat dari pintunya yang tertutup semua.
Sesuatu yang bikin aneh adalah nggak terdengar suara seseorang atau suara air dari semua bilik toilet, kecuali dari bilik yang diisi sepupuku, masih terdengar suara air ngucurnya. Ini kan aneh. Pintu bilik panjangnya tidak sampai menyentuh lantai, menggantung beberapa sentimeter. Aku coba perhatikan bagian bawahnya. Biasanya kalau ada orang di dalamnya, pasti bayangan kelihatan. Tapi sekali lagi, ada yang ganjil di sini. Semua bilik yang tertutup gak ada bayangannya. Kecuali bilik yang diisi sepupuku, aku bisa melihat sedikit bayangan kaki sepupuku. Aku jadi berpikir, mungkin bilik-bilik ini semua memang kosong dan sengaja ditutup oleh pemiliknya karena sudah malam. Sudah jarang pengunjung yang datang ke toilet umum ini. Aku sih mencoba berpikir positif aja. Aku berjalan ke belakang, ke arah jurang. Gak tahu kenapa aku jadi pengen ke situ. Cukup bagi aku berjalan sekitar 5 meter dari bilik toilet. Dan sekarang aku benar-benar ada di tepian jurang. Di sini yang menjadi perhatianku bukan jurangnya, tapi pemandangan puncak yang aku dapati yang sungguh menakjubkan. Aku gak nyangka bisa melihat pemandangan sebagus ini dari belakang sebuah toilet umum. Aku masih berdiri di tepian jurang, menikmati keindahan puncak di malam hari. Lampu-lampu kendaraan yang memadati jalanan puncak yang begitu menjadi keindahan tersendiri buatku. Sementara di kejauhan sana, aku melihat lampu-lampu pedesaan atau mungkin perkotaan yang terlihat berkumpul bercahaya temaram di kejauhan. Udara di sini juga dingin, alih-alih sejuk. Tapi sweater yang melekat di badanku mampu menjaga aku tetap hangat. Air gerimis yang menetes juga menambah suasana yang nyaman buat aku. Untuk beberapa saat, aku terlarut dalam suasana. Wildan! Suara yang akrab di telinga aku terdengar cukup keras. Sepupuku. Udah selesai ritual di kamar mandinya? Sindirku sedikit jengkel karena menunggu. Kamu ngapain sih di sini? Dari tadi aku panggilin gak nyaut-nyaut. Gak ngapa-ngapain, lagi liatin pemandangan aja. Abisnya kamu lama banget. Ngapain aja di WC? Pup kamu ya? Ledekku sambil tutup hidung. Lama apaan? Orang aku cuma pipis doang. Pipismu sak galon, Neng. Lama bener. Apaan sih? Udah yuk, kita balik lagi ke mobil. Ortu pasti lagi nungguin kita. Sebentar, aku lagi lihat pemandangan nih, bagus banget. Pemandangan apaan? Tanya sepupu aku heran. Makanya kesini. Aku pun menarik tangannya. Sekarang kami berdua sama-sama berdiri di tepian jurang. Gimana pemandangannya? Bagus kan? Belum sempat dia menjawab pertanyaan aku langsung diseret menjauh dari jurang dan berjalan menuju pintu keluar. Ada apaan sih? Kok? Enggak, tadi aku ngeliat bencong aja lagi berdiri di bawah jurang. Udah, ntar aku jelasin di mobil. Potong sepupuku sambil terus megang pergelangan tanganku, nyeret aku, membayar toilet dan melewati penjaga toilet yang tetap duduk menunduk bergeming. Sampai pada akhirnya, kami berdua keluar dari toilet, melewati sebuah warung yang telah tutup. Lalu kami sampai di pinggir jalan, kami menyeberang dan berjalan menuju mobil. Di sana terlihat keluarga kami sedang menunggu kami di luar mobil. Kalian berdua kok lama banget? Emang toiletnya jauh? Tanya budeku cemas. Iya, lumayan mah, jawab sepupuku. Lagian kenapa tahu cari WC jauh-jauh? Di warung makan ini kan juga ada WC-nya. Sambil nunjuk warung makan yang berada di samping kami. Ya, kami memang parkir di halaman sebuah rumah makan. Gobloknya aku, kenapa aku langsung ngajir nyebrang jalan buat nyari toilet umum? Kan di rumah makan kayak gini biasanya disediakan WC. Dan aku baru menyadari kebodohanku. Yaudah, sekarang pada masuk mobil, Gi.
udah malam nih. Ntar kemalaman sampai rumah. Perintah ebesku. Ntar dulu, Pak, ucap aku. Mau ngapain lagi? Tanya Ebes. Mau beli makanan dulu, mumpung lagi ada di depan rumah makan, jelasku. Dan aku pun memandang sepupuku. Git, tadi kamu bilang mau beli makanan juga. Ayo, sekalian sama aku. Perasaan aku... Sepupuku sedikit menolak, tapi aku langsung memotong perkataannya dan menatapnya dengan tatapan syarat kalau aku mau ngomongin sesuatu keanehan di toilet umum tadi. Aku pun gantian megang tangan dia, lalu menyeretnya menuju rumah makan. Udah, ayo. Tadi katanya mau beli makanan. Sesampainya di rumah makan, kami memesan makanan untuk dibungkus. Dan pelayan sedang menyiapkan makanan kami. Aku mulai menginterogasi sepupuku. Tadi kenapa sih? Kok kamu tiba-tiba nyeret aku gitu? Tanyaku heran. Sebenarnya aku udah ngerasa gak enak pas masuk toilet itu. Sambil berdiri menunggu pesanan, sepupuku mulai menjelaskan. Kamu perhatiin gak yang penjaga toiletnya? Aneh banget kan? Diem aja, duduk sambil nunduk. Gak kayak penjaga toilet kebanyakan. Iya juga sih. Aku juga merasa sedikit aneh. Terus suasana WC-nya juga kayaknya angker gitu. Lanjut sepupuku. Tadi kamu bilang aku lama banget di WC. Padahal aku cuma pipis doang, gak ada 2 menit. Mas, ini pesanannya. Tiba-tiba mas-mas pelayan menyerahkan pesanan kami, memotong pembicaraan kami seketika. Semua jadi berapa, Mas? Aku pun membayar makanan yang kami pesan. Aku gak langsung buru-buru balik ke mobil. Aku dan sepupuku berada di mobil yang berbeda, jadi aku gak mungkin bisa mendengar penjelasan sepupuku. Jadi aku mengajak sepupuku duduk di salah satu meja makan terdekat sebentar untuk meneruskan penjelasannya. Jadi ke intinya aja, tadi kamu kenapa tiba-tiba nyeret aku? Mata aku menatap penutannya. Tadi di bawah jurang, aku ngeliat kuntilanak. Katanya sedikit pelan. Aku kaget. Yang aku bilang bencong itu sebenarnya kuntilanak. Mukanya hancur. Dia lagi melototin kamu. Jadi buru-buru aku seret kamu keluar dari toilet. Serem itu. Yang bener kamu. Kamu jangan bercanda ya. Aku mencoba meyakinkan. Jujur, sebenarnya aku gak terlalu takut sama yang beginian. Soalnya aku udah pernah beberapa kali melihat penampakan makhluk halus. Siapa yang bercanda? Aku serius. Katanya sedikit ketus. Lagian kamu juga, aku panggil kagak nyaut-nyaut. Malah asik berdiri di pinggir jurang. Ngeliatin apaan tahu? Pemandangan dari Hong Kong. Di situ nggak ada pemandangan apa-apa, cuma jurang sama pohon. Aku diam sebentar, mencoba berpikir. Jangan-jangan... Iya, kayaknya itu kuntilanak mau nyelakain kamu deh. Untung aja aku datang. Habis aku curiga, padahal jarak WC sama jurang kan deket. Tapi kamu nggak dengar teriakan aku. Jadi aku samperin aja. Dan bener aja kecurigaan aku. Bener, untung ada kamu. Kalau enggak, aku udah jatuh kali ke itu jurang. Aku nggak menyangka akan mengalami hal kayak gini. Tapi aku bersyukur ada sepupuku. Jadi aku bisa terhindar dari makhluk yang mau nyelakain aku. Ditungguin dari tadi, malah pada asik ngobrol di sini. Aku nggak sadar, tiba-tiba kakakku udah ada di sampingku aja. Terungkap sudah apa yang terjadi saat di toilet tadi. Sepupuku telah menjelaskan semuanya. Sekarang aku pun sudah berada di dalam mobil. Sepupuku juga sudah berada di dalam mobil bersama keluarganya. Kami pun melanjutkan perjalanan. Mobil Pak Deku sekarang memimpin jalan di depan, disusul dengan mobil keluargaku. Aku rekatkan jaket aku, memasang earphone, menyalakan lagu kesukaan aku, dan login di sosial media.
Aku mencoba melupakan kejadian di toilet umum tadi. Di bawah naungan gerimis, mobil kami melaju menyisir kembali jalanan puncak arah pulang menuju Malang. Belum 5 menit mobil ini melaju. Tiba-tiba Ebes mengerem lagi di samping warung yang sudah tutup. Aku bingung, kenapa lagi nih? Kenapa, Pak? Tanya aku berbarengan dengan kakakku. Nggak tahu itu, mobilnya Pak De Yudi tiba-tiba berhenti. Jelas Ebesku sambil mengunci rem tangan. Aku lihat budeku keluar dari mobil dengan muka cemas, alih-alih ketakutan. Dia langsung berlari ke arah mobil Ebesku. Ebes, Emes sama kakakku pun terkejut, aku juga. Kami pun buru-buru keluar dari mobil. Tepat saat budeku sampai di depan mobil sambil tersengal-sengal. Kenapa? Tanya Emesku yang semakin cemas. Si Gita, dia teriak-teriak. Katanya ngelihat kuntilanak duduk di sampingnya, mukanya hancur. Sekarang lagi ditenangin sama ayahnya. Tak tunggu lama kami pun langsung bergegas menuju mobil Pak Deku. Aku berlari, cemas. Jangan-jangan kuntilanak yang tadi. Yud, gimana keadaannya? Tanya Ebesku cemas. Udah sedikit tenang, tapi ya gitu. Dia kelihatannya masih shock. Jelas Pak Deku. Pak Deku masih memeluk sepupuku yang masih menangis, mencoba menenangkan sepupuku. Sementara budeku langsung mengambil anaknya yang masih bayi, yang juga sedang menangis. Mungkin kaget dengan kegaduhan yang terjadi, menggendongnya. Kok jadi kayak gini sih? Perasaan tadi pas berangkat pulang gak kenapa-kenapa. Budeku semakin cemas. Air matanya menetes. Dia juga masih sibuk menenangkan bayinya. Jadi begini Pak, Ma, Pak De, Bude. Sebenarnya pas di toilet tadi, aku pun memberanikan diri dan menceritakan semua hal mistis yang aku sama sepupuku temui saat di toilet umum tadi. Semua orang yang ada di situ yang mendengar ceritaku, semua cuma bisa diam, kayak nggak percaya gitu. Tiba-tiba hening sementara, hanya terdengar isak tangis sepupuku dan adiknya yang masih bayi. Ya udah, jadi sekarang baiknya gimana? Tanya Pak Deku memecah keheningan, sepertinya juga tidak ingin membahas hal mistis seperti itu semakin jauh. Gini aja Pak De, saya numpang mobil jenengan, sementara kita naik mobil papa. Tukeran aja dulu sampai di Mojokerto. Semoga aja kuntilanak itu nggak ngikutin mobil Pak D sampai ke Mojokerto. Gimana? Tapi kalau ntar itu kunti nongol di mobil papa, gimana yo? Dia kan ngikutin kita, bukan mobilnya Pak D. Ungkap kakakku sedikit takut. Iya juga sih. Ya udah gini aja. Aku tetap di mobil papa, tapi si Gita ikut bareng kita. Kalau ada apa-apa, seenggaknya ada aku. Kata aku yakin, aku emang gak terlalu takut sama makhluk halus. Ya, aku sedikit berani lah buat ngelawan kalau itu kunti tiba-tiba nongol. Akhirnya semua setuju, sepupuku ikut satu mobil bareng aku. Kami pun masuk ke dalam mobil. Kita duduk di belakang, kami duduk bertiga. Kita duduk di tengah. Kami sengaja menyuruhnya duduk di tengah di antara aku dan kakakku agar dia merasa terlindungi. Wajahnya masih saja terbenam di pundak kakakku, menangis terisak, dan kakakku masih mencoba menenangkannya. Titip kita ya, kata budeku dari luar kaca mobil. MS-ku mengiyakan. Sekilas dari luar jendela mobil yang terbuka, budeku melihat anak gadisnya yang sedang meringkuk. Budeku melihat anak gadisnya yang sedang meringkuk menangis di dekapan kakakku. Raut wajahnya yang sangat cemas dengan keadaan anak gadisnya terlihat jelas. Sebelum akhirnya dia berlalu, berjalan gontai menuju mobil suaminya. MS-ku menutup kaca. Sesaat setelah mobil Pak Deku melaju kembali, mobil Ebesku juga melaju. Kali ini sepanjang jalan pulang, aku terus terjaga. Meski kedua kupingku terpasang earphone dan mendengarkan alunan musik yang aku suka, tapi aku berusaha untuk tidak tertidur. Jujur, sebenarnya aku juga ngantuk.
aku hanya bisa menguap. Login sosial media untuk mengusir kantuk dan bosan. Suasana mobil sunyi. MS kakakku mulai tertidur. Sepupuku yang sudah tenang sejak tadi sepertinya juga sudah tertidur. Di mobil ini tinggal aku dan Ebes yang terjaga. Ya sudahlah, aku udah terlanjur bilang kalau aku bakal jaga sepupuku ini. Kalau ngantuk tidur aja. Kayaknya kita juga udah tidur. Perjalanan masih lumayan, sekitar 1,5 jam lagi mungkin kita baru sampai Mojokerto. Kata MS-ku yang sebelumnya mencolek bahuku, sehingga membuat aku mengalihkan perhatianku ke dia. Lalu melepaskan earphone dan mendengarkannya bicara. Enggak Pak, belum ngantuk. Lagi asik main game nih. Sahutku berbohong. Oh ya sudah. Suasana pun kembali sunyi. Suara mesin kendaraan samar terdengar. Aku kembali mencoba mengasihkan diri dengan kembali bermain game sambil mendengarkan musik lewat earphone. 1,5 jam lebih, hampir 2 jam berlalu, mobil kami keluar hutan cangar. Syukurlah, selama perjalanan tak terjadi apa-apa. Lega rasanya. Sepertinya itu Kunti gak ngikutin sampai sini. Tapi perjalanan kali ini benar-benar terasa lama dan melelahkan. Di pinggir jalan, sebelum pertigaan lampu merah, terlihat mobil Pak Deku berhenti. Jalan raya lengang, mobil Ebes pun ikut berhenti di belakang mobil Pak Deku. Setelah lampu merah, arah tujuan kami berbeda. Bude pun membangunkan sepupuku yang tertidur dan dipindahkan ke mobilnya. Setelah itu, kami semua melanjutkan perjalanan kami lagi. Rumahku 5 menit dari sini jika menempuhnya dengan kendaraan. Senang rasanya sebentar lagi sampai rumah. Keesokan harinya, MS dapat kabar dari budeku. MS pun langsung memberitahuku bahwa sepupuku udah dibawa ke kiai buat diobatin. Katanya sih gak apa-apa, gak ketempelan. Cuma fisiknya aja yang saat di puncak mungkin sedang kecapean, jadi gampang diganggu. Selalu hati-hati dimanapun kalian berada. Ingat, sesuatu yang gaib itu emang ada. Jadi selalu berdoa meminta perlindungan Tuhan dari godaan makhluk halus, terlebih yang berniat mencelakai kita. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.